Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syafa Marwa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Administrasi Niaga, nomor induk mahasiswa 12212210007. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester Administrasi Perkantoran Modern dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rasmani, SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Baik, sebelum ke materi, saya akan membacakan pokok pembahasan. Pokok pembahasan ini akan terbagi menjadi 7 materi. Yang pertama ada sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi. Kedua, hakikat administrasi perkantoran modern. Ketiga, prinsip-prinsip administrasi perkantoran. Keempat, kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi. Kelima, fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip. Keenam, kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi. Ketujuh, pengorganisasian komunikasi pada manajemen perkantoran. Baik, langsung saja kita bahas untuk materi pertama, yaitu sejarah administrasi dan memahami sudut pandang administrasi terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, sejarah administrasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, masa pertama disebut survival, periode tahun 1886 sampai 1930. Yang kedua, masa consolidation and completion, periode tahun 1930 sampai 1945. Yang ketiga, masa human relation, periode tahun 1945 sampai 1959. Yang keempat, masa behavioral, periode tahun 1959 sampai sekarang. Poin kedua, pengertian administrasi. Menurut George Arteri Dallau, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Kedua, menurut Arthur Janger Dallau, manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekaman dari suatu organisasi. Poin ketiga, tujuan administrasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyusun program usaha. Kedua, evaluasi kegiatan organisasi. Ketiga, memantau kegiatan administrasi. Keempat, memastikan keamanan bagus kegiatan usaha. Materi kedua, hakikat administrasi perkantoran modern terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, kantor dalam arti statis dan dinamis. Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian atau pendistribusian data atau informasi. Sedangkan kantor dalam arti statis bisa berarti ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jawatan, badan perusahaan, serta tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, penyampaian, atau pendistribusian data atau informasi. Poin kedua, ciri-ciri kantor modern. Dari segi sarana dan prasarana yang digunakan diantaranya adalah punya bangunan dan tata ruangan yang baik serta modern. Seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi atau TI, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat. Perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini, misalnya komputer. Poin ketiga, fungsi kantor. Kantor berfungsi untuk menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, panggilan, telepon, pesanan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis. Materi ketiga, prinsip-prinsip administrasi perkantoran terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, tujuan administrasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi. Kedua, mengamankan rahasia organisasi. Ketiga, mengelola seluruh dokumentasi organisasi yang berguna untuk kelancaran fungsi manajemen.
Poin kedua, pengertian kantor. Menurut Liangji, tempat dalam suatu badan usaha di mana melaksanakan kegiatan administrasi yang dilakukan dengan tangan atau mesin. Poin ketiga, ruang lingkup administrasi perkantoran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kegiatan kantor yaitu office planning, office organizing, dan office briefing. Kedua, sarana dan fasilitas, yaitu gedung, interior, lokasi kantor, dan mesin atau peralatan. Materi keempat yaitu kriteria pokok administrasi dan penataan administrasi terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu unsur-unsur administrasi. Menurut Liangji, unsur-unsur administrasi ada 8 yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, personifikasi, finansia, materi, dan relasi publik. Poin kedua, kriteria pokok administrasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasionalitas, kedua, efektivitas, ketiga, efisiensi. Poin ketiga, penataan administrasi. Menurut Badudu Zain tahun 1996 halaman 132, penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil, atau proses yang panjang di mana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang telah teratur demi pencapaian sebuah tujuan. Materi kelima yaitu fungsi-fungsi administrasi penyimpanan arsip terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, pengertian arsip. Menurut Dr. Andres Liangji, dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang dimana secara sistematis karena mempunyai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat ditemukan kembali. Poin kedua, jenis arsip terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arsip menurut subjek atau isinya. Kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisik. Ketiga, arsip menurut nilai atau kegunaannya. Poin ketiga, tujuan dan peranan arsip terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tujuan arsip adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Kedua, peranan arsip. Menurut Sedarmayati tahun 2008 halaman 43, peranan arsip sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai sesuatu masalah. Materi keenam yaitu kaitan komunikasi dengan administrasi dan pengertian komunikasi terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, pengertian komunikasi. Menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa, menjelaskan apa dengan saluran apa kepada siapa. Poin kedua, konseptualisasi komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi linear atau satu arah. Kedua, komunikasi interaksi atau two-way. Ketiga, komunikasi transaksional. Poin ketiga, proses komunikasi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada proses secara primer, adalah proses penyampaian pesan atau informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lainnya kepada orang lain menggunakan lambang seperti media atau bahasa, isyarat, warna, gambar, dan lainnya. Kedua, proses secara sekunder adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lainnya. Materi ketujuh yaitu pengorganisasian komputer pada manajemen perkantoran terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu komputer. Komputer adalah alat yang sangat dibutuhkan untuk menyimpan dan memproses data atau dokumen di kantor.
dari itu, perangkat ini wajib ada di dalam sebuah kantor. Poin kedua, perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Sejatinya, hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yakni input device, output device, processing device, dan strong device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Poin ketiga, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa pemering. Poin ketiga, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk kesimpulannya yaitu penerapan sistem perkantoran modern sekarang ini menjadi satu hal yang terpenting. Perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman dengan baik bisa lebih maksimal dalam bekerja. Efisiensi dan efektivitas merupakan konsep administrasi yang perlu mendapat perhatian dalam setiap usaha kerja sama manusia. Baik, untuk 7 materi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.